Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang PHP OOP. PHP OOP ini merupakan playlist baru ya, tapi di video kali ini udah masuk video yang kedua. Jadi kalau teman-teman belum nonton part satunya, silahkan nonton dulu part satunya biar tahu pendahuluannya gimana aku ngejelasinnya dan tujuan aku ngejelasin PHP OOP ini kayak gimana. Oke. Kalau udah nonton part satunya, ayo kita lanjut lagi video ini yang merupakan part 2-nya. Nah, di part 2 ini aku mau ngelanjutin pembahasannya, yaitu ngebahas tentang kelas dan objek. Ingat ya, OOP kepanjangannya Object Oriented Programming atau program berorientasi objek. Jadi kita bakal fokus ke objeknya. Nah, selain objek, kita juga harus harus pahami juga tentang kelas, karena kelas dan objek ini saling berhubungan. Oke, biar nggak usah lama-lama, kita mulai videonya sekarang. Nih, yuk kita mulai videonya sekarang. Yang mau aku bahas di video kali ini yaitu kelas dan objek. Sebentar. Yang mau aku bahas sekarang yaitu kelas dan objek, dan masih di dalam persiapan menggunakan framework dengan belajar PHP OOP. Oke, lanjut. Nah, kan aku bilang tadi karena berorientasi objek kita harus paham objek dan juga paham kelasnya karena saling berhubungan antara kelas dan objek. Nah, saling berhubungannya itu apa? Dan apa itu kelas dan objek? Nah, untuk menjawab pertanyaan apa itu kelas dan objek, sebenarnya penjelasan atau pengertiannya ada, silakan teman-teman cari di Google. Nah, aku cuman mau sharing gimana pengetahuan aku tentang kelas dan objek, dan aku anggap yang ini gampang dimengerti bagi aku ya. Semoga bagi kalian juga gampang dimengerti setelah ngedengerin aku ini. Oke, langsung aja. Kelas merupakan blueprint dari objek, sedangkan objek merupakan instance dari kelas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, objek nggak akan ada kalau kelas belum ada. Jadi, kenapa disebut blueprint? Blueprint itu kayak apa ya? Cetak awalnya, pendahuluannya. Jadi, kalau mau ada objek, harus ada kelas dulu. Kayak begitu. Jadi, wajib ada kelas kalau mau bikin objek. Nah, terus objek merupakan hasil pembuatan dari kelas, hasil instansiasi dari kelas, intinya kayak begitu. Jadi, kalau mau bikin objek harus ada kelasnya dulu, kayak begitu hubungan antara kelas dan objek. Oke, sampai sini ngerti ya hubungannya? Lanjut. Nah, contohnya ini, supaya lebih ngerti lagi aku contohin. Anggaplah sebuah pabrik mau bikin robot. Nah, tentu aja kalau mau bikin robot pasti bikin satu robot dulu kan, nggak mungkin langsung bikin 1000 robot. Dia pabrik ini pasti bikin satu robot dulu sebagai blueprintnya atau kelasnya. Nah, anggaplah kayak begitu. Jadi pabrik ini bikin satu robot yang merupakan kelasnya atau blueprintnya. Nah, ternyata blueprint ini udah berhasil. Lanjut deh, karena udah berhasil baru deh dibikin robot-robot lainnya berdasarkan blueprint ini. Jadi kayak begini. Setelah adanya blueprint robot dan blueprint ini berhasil, dibikinlah objek-objeknya atau robot lainnya berdasarkan dari ini. Misalnya robot 1, robot 2, robot 3, robot 4, dan robot 5. Nah, robot 1 dan robot 5 ini merupakan objek dari robot, yaitu robot ini kelasnya, robot 1 sampai robot 5 ini kelasnya. Jadi intinya robot 1 sampai robot 5 ini ada karena robot ada. Kayak begitu. Nah, semoga dengan perumpamaan kayak gitu teman-teman lebih ngerti lagi tentang hubungan antara kelas dan objek ya. Oke, lanjut. Setelah robot kelas atau blueprint robot ini udah selesai, bisa dibikin objek-objek robot yang lainnya. Tentu aja robot ini kan ada properti-propertinya ya, misalnya nama robot ini siapa pas dibikin, terus warna robotnya ini apa, ukurannya apa, misalnya ada ukuran gede, ukuran kecil, ukuran sedang. Nah, kalau kelas punya properti-properti, otomatis
objek-objek ini juga bisa punya properti yang dimiliki oleh kelas robot ini. Jadi, kelas atau blueprintnya punya nama, punya warna, dan punya ukuran. Objek-objeknya ini dari robot 1 sampai robot 5 otomatis punya juga properti yang ada di sini. Jadi, yang bisa disimpulin, kalau kelas punya properti-properti, objek-objeknya juga bisa punya properti-properti yang ada di kelas. Nah, nambah pengetahuan baru ya. Jadi, yang pertama, objek bisa dibikin kalau kelas udah ada atau blueprintnya udah ada. Yang kedua, kalau misalnya kelas ini punya properti dan dia bikin objek-objek, otomatis properti-properti yang ada di kelas juga ada di objek. Oke? Nah, kayak begitu aja teorinya. Kayak biasa, aku bakal ngasih lihat pakai coding biar teman-teman lebih ngerti ya. Untuk memulai prakteknya, teman-teman silakan buka text editor atau Visual Studio Code-nya. Bikin aja folder, aku udah bikin ya. Foldernya namanya belajar OOP dan letaknya ada di htdocs, teman-teman. Wajib di htdocs karena ini PHP ya. Bukan HTML yang bisa ada di mana aja. Oke, lanjut. Setelah bikin folder, kita buka aja ini dan bikin filenya. Tapi sebelum aku bikin file, aku singgung dulu yang tadi, yang teorinya udah aku kasih tahu. Objek bisa ada karena ada kelas. Jadi intinya kelas wajib ada dulu. Nah, untuk itu kita harus bikin file kelasnya. Supaya lebih terstruktur, aku bakal masukin kelas itu ke dalam folder ya, biar rapi. Karena nanti bisa aja di dalam project kita bakal banyak kelasnya. Nah, nanti kan kalau kelasnya banyak, otomatis filenya bakal banyak banget. Nah, supaya lebih terstruktur, aku masukin file-file kelas ke dalam sebuah folder. Aku kasih nama aja model, nama foldernya kayak begini. Nah, di dalam folder model baru deh bikin kelas. Nah, karena aku mau bikin robot, nama kelas robot, jadi bikin filenya robot. Robot.css. Sorry, bukan CSS, tapi PHP. Nah, teman-teman perhatiin ya. Sebenarnya ini nggak wajib nih tulisannya R gede di depan, tapi kayak mana ya ngomongnya? Kebanyakan programmer atau udah ada formatnya untuk kelas ini huruf depannya gede pakai camel case. Jadi teman-teman tahu ya tentang apa itu camel case? Kalau nggak tahu silahkan dicari di Google. Pokoknya intinya biasain kalau bikin kelas pakai camel case kayak begini. Nah, setelah itu kita bikin deh. Nah, ini struktur pembuatan kelas. Kelas kita bikin dulu buka titik PHP-nya. Nah, untuk bikin kelas kita wajib ada struktur kayak begini. Kelas spasi nama kelasnya. Nah, nama kelasnya sama. Sebenarnya nggak ada aturan juga, tapi sebaiknya ikutin atau samain dengan nama filenya. Jadi kalau samain dengan nama filenya, kita bisa bikin kelas robot. Terus buka kurung kurawal, terus tutup kurung kurawal. Nah, save. Udah selesai. Kayak begini aja pembuatan kelas kita. Tapi ini kan masih kosong banget kelasnya nih, belum ada apa-apa. Walaupun belum ada apa-apa, ya ini tetap namanya kelas dan kita udah berhasil bikin kelas. Nah, kayak gitu bikin kelas. Sekarang, karena kita udah punya kelas, berarti kita udah bisa bikin objek. Nah, untuk bikin objek, anggap aja aku punya file lain-lain. Nah, di luar folder model, misalnya aku punya file index.php. Nah, kita bisa bikin objek robot di file mana aja. Asal kita udah panggil file kelasnya. Ingat konsep OOP yang udah pernah aku bahas di video part 1 ya. Jadi kita bisa main panggil-panggil aja tentang kelas kita untuk ngebuat objeknya. Contoh ada di file index.php. Nah, aku mau bikin sebuah objek dari robot di sini. Sebelumnya aku liatin dulu. Ini hasil dari project kita masih kosong banget karena file indexnya juga belum ada apa-apa. Oke, lanjut bikin buka tag PHP. Nah, di sini aku bakal bikin objek dari kelas kita. Ingat, kelas kita adalah robot. Anggaplah aku mau bikin objek pertama yaitu strukturnya $,
robot 1, ini terserah ya, karena ini variabel, teman-teman bisa namain apa aja terserah. Nah, strukturnya adalah variabel sama dengan pakai new robot. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, kayak begini udah selesai, tapi kayak begini masih error. Contoh refresh tuh. Karena kita belum merequire kelas robot yang aku bilang tadi. Jadi kita harus require, sebut nama foldernya di dalam model, terus nama filenya adalah robot.php, titik koma, jangan lupa save, dan kalau di refresh udah nggak error. Itu tandanya kita udah berhasil bikin objek dari kelas robot ini. Nah, kayak begini aja. Iya, udah. Kita udah selesai bikin kelas, dan kita udah selesai bikin objek. Nah, untuk membuktikan bener nggak sih udah berhasil kita bikin objek, kita bisa pakai fungsi vardam buat ngeliat vardam $robot1. Nah, coba save dan kita refresh. Muncul, ternyata benar yang kita vardam robot1 ini adalah merupakan objek dari kelas robot. Nah, kayak begitu kita udah berhasil bikin objek dari kelas yang udah kita buat sebelumnya. Ingat yang kita bahas tadi, kelas itu punya properti, yang mana properti-properti itu juga akan dimiliki oleh objek. Maksudnya gimana? Kita coba dulu ya bikin properti di kelasnya. Nah, untuk bikin properti gampang aja, kita tinggal pakai keyword public, dan propertinya adalah apa? Misalnya nama, tadi kan di slide udah aku kasih tahu ya, nama, warna, sama ukuran, tapi kita pakai Inggris aja. Name, terus public, $color, terus public, $size. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya ini ada 3, bukan cuma public, tapi ada public, private, dan protected. Nah, ini bakal kita bahas di pembahasan selanjutnya mungkin, yaitu accessible kalau nggak salah namanya. Tapi sementara pakai aja public dulu. Nah, strukturnya pun bisa nggak kayak begini. Kalau misalnya mau ringkas, bisa juga public name, $color, $size. Nah, kayak begini pun bisa, lebih hemat baris ya. Tapi biarin aja, aku mau pakai yang 3 baris kayak begini, karena nanti biar lebih jelas kelihatannya. Oke, lanjut. Karena kelas kita udah kasih properti, otomatis kayak sesuai teori di slide yang aku bilang, objek juga bakal punya propertinya. Karena sebelumnya kita udah bikin objek dari kelas yang belum punya properti, hasilnya kan cuman kayak begini doang. Objek tadi merupakan objek dari robot. Nah, kalau kita bikin properti di kelas, apa yang terjadi pada objek robot? Yang terjadi adalah, lihat ini, bandingkan dengan ini. Tuh, berubah ya. Jadi yang tadinya kosong, objek pun ketika di vardam dikenali si objek punya properti yang sama dengan kelasnya, punya name, punya color, dan punya size, tapi nilainya adalah null karena properti-properti ini belum ada nilainya atau belum di-set nilainya. Nah, oke. Kayak begitu tentang properti. Sekarang gimana caranya supaya properti-properti ini ada nilainya, nggak nul? Nah, coba aja name sama dengan, coba Optimus, kayak gini ya tulisannya, pakai S apa Z sih? Prime, kayak begini contohnya. Terus colornya Optimus itu warnanya kalau nggak salah blue, white, sama red ya, biru, putih, merah kalau nggak salah. Terus size, anggaplah ukurannya emang gede, jangan gede tapi large. Nah, kita coba, karena kita udah setting nilainya, yang terjadi adalah save dan refresh. Otomatis objeknya juga punya nilai sesuai yang udah di set yang ada di kelasnya. Jadinya name-nya jadi Optimus Prime, colornya jadi blue, white, dan red, terus size-nya jadi large.
Nah, tapi sayangnya cara kayak begini salah. Kenapa salah? Coba, kalau aku bikin objek yang kedua yaitu $robot2 sama dengan new robot. Terus aku vardam lagi yaitu robot2. Save dan refresh. Sebelumnya aku bakal ini dulu. Aku rapiin dulu ya robot2 di bawah robot1, terus vardamnya juga rapihin, dan aku kasih echo BR biar ada enternya, biar lebih rapi. Save, refresh. Tuh, bisa dilihat objek 1 dan objek 2. Ternyata objek 1 dan objek 2 nilainya sama. Properti-propertinya punya nilai yang sama. Name Optimus Prime, color blue, white, red, size large dan large. Nah, kayak begini kan salah ya. Kita punya blueprint, tapi objek-objek dari blueprint kok nilainya sama semua. Jadi anak kembar semua, jadi kayak gitu istilahnya. Nah, kayak begitu kan salah. Jadi ada cara yang benar untuk mengisi nilai properti untuk objeknya. Nah, cara benar untuk ngisi properti gimana? Ini aku close dulu biar explorernya biar lebih luas. Nah, kan ada name, color, dan size. Cara benarnya adalah dengan tidak mengisi ini semua. Jadi kelas ini nilainya propertinya masih pure, nggak ada ya nilai sama sekali. Nah, yang kita isi adalah yang di dalam objek-objek ini, biar setiap objek punya nilai-nilai yang berbeda untuk properti-propertinya. Jadi langsung aja kita isi. Kita berfokus ke yang robot 1 dulu. Jadi kan kita punya properti name, color, dan size. Untuk mengisinya gampang aja. Tulis aja robot 1 panah. Kalau kita mau ngisi name, ya udah isi aja name sama dengan apa? Optimus Prime. Enter, isi lagi $robot color. Colornya apa? Nah, color sama dengan blue, white, red. Duh, sorry. Lanjut. Size. Langsung aja tulis $robot 1 size sama dengan kita isi Optimus Prime ini size-nya large. Nah, kita coba save dan refresh. Lihat hasilnya. Tuh. Objek ini punya nilai objek 1 ya. Optimus Prime, colornya blue, white, red, dan size-nya large. Karena kita baru ngisi robot pertama aja, jadi yang punya nilai adalah robot 1. Nah, robot 2 karena kita belum isi apa-apa, jadi nilainya masih 0 semua. Sekarang kita coba isi robot 2. Sama aja kayak begini, formatnya itu $. Kalau kita mau ngisi robot 2, ya udah robot 2, name, misalnya namanya Bumblebee. Kayak mana sih nulis Bumblebee? Gini ya, Bumblebee. Bumblebee, kayak begini kalau nggak salah. Kalau salah, tolong dimaafin. Terus robot 2 kita isi dari colornya yaitu Bumblebee, kalau nggak salah warnanya kuning ya, yellow. Terus $robot 2 kita isi size-nya Bumblebee, kalau nggak salah juga size-nya kecil lah ya, waktu dia berantem sama musuhnya tuh kan, jadi kita kasih small. Nah, udah selesai. Save, kita lihat, refresh. Nah, jadi objek kedua juga punya nilai yang berbeda dari objek pertama. Bumblebee name-nya, color-nya yellow, dan size-nya small. Jadi, untuk tiap-tiap objek yang dibikin dari kelas punya nilai-nilai yang berbeda. Nah, kayak begini cara yang benernya. Tapi, cara yang benernya nggak cuman ini doang. Ada cara yang benar satu lagi, yaitu menggunakan method atau function yang ada di kelas yang bisa kita panggil di objek. Nah, untuk itu kita butuh belajar
sebenarnya nggak perlu belajar lagi ya, soalnya udah pernah belajar tentang function di PHP dasar kalau nggak salah, atau JavaScript aku lupa. Intinya sama-sama aja functionnya itu. Jadi kita langsung aja ya, gimana mengisi mengisi properti-properti ini dengan cara kedua, yaitu menggunakan method atau function. Lanjut, kita isi properti dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan function atau method. Jadi kita hapus dulu yang cara pertama ini, save dan lihat perubahannya, udah kembali nol semua. Langsung aja caranya, kita ke file kelasnya, enter, kita bikin function. Nama functionnya yaitu aku mau bikin set name. Nah, parameternya adalah name. Jadi name ini bakal diisi oleh name yang ini sebagai parameternya. Langsung aja kurung kurawal. Nah, di sini keyword kita pakai keyword this name. Kita ngasih tahu name ini, this name, yaitu name ini ke sini, this name artinya ke atas, yaitu masih di sini juga, kelas ini juga. This name diisi dengan $name. Nah, kalau teman-teman masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang $this, bisa ditonton ya di YouTube lain atau di Google, nggak apa-apa, cari aja sendiri, soalnya ini sederhana banget penjelasannya. Pokoknya intinya di sini mengarah ke kelas yang ada di sini, karena kita pakai this name berarti yang diarahin adalah ini. Nah, this name sama dengan $name, yaitu name ini akan diisi dengan $name ini. Kayak begitu. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, walaupun kita nggak nulis accessibility di sini, tapi sebenarnya function kayak begini public function, isinya kayak begitu. Tapi karena kita nggak nulis, artinya tetap public. Jadi bisa juga private atau protected. Nah, jadi itu cuman FYI aja, for your information aja. Kalau function kayak begini, dia tipenya public. Oke, lanjut. Kita udah bikin metode atau functionnya. Nah, caranya gimana? Cara mengakses ini ya sama kayak cara yang ke tadi. Misalnya kita mau mengakses atau kita mau ngasih nama robot satu ini. Ya udah, $robot1. Kita panggil metodenya. Metodenya adalah set name, set_name. Nah, ada parameter di kurung kurawal di kurung ini ada parameter, berarti di sini kita juga ngasih parameter. Kita mau ngasih namanya adalah Optimus Prime. Udah selesai. Kita cuma butuh satu variabel di sini, jadi kita kirim juga satu nilai aja. Nah, hasilnya gimana? Karena kita baru ngeset robot 1, otomatis pasti robot 1 aja yang punya nilai nama. Robot 2 masih 0. Kita coba ya, save dan refresh. Hasilnya adalah tuh, robot 1 doang yang punya nilai name, yaitu Optimus Prime, robot 2 enggak. Nah, color sama size-nya masih 0 karena kita belum bikin metodenya dan belum manggil metode itu. Langsung aja aku bikin function set name, terus kita bikin function set color, bikin aja $color. Sama kayak tadi, diakses pakai this color sama dengan $color. Terus kita lanjut function set size $size. Nah, isinya adalah $this size, nilainya $size. Nah, kita udah bikin 3 metode ini untuk mengset nilai properti-propertinya. Ya, kita tinggal copy paste aja, atau enggak ketik aja, nggak apa-apa, belajar ngetik biar makin cepet ngetik kita. Set color Optimus Prime itu kan tadi aku bikin blue, white, red kalau nggak salah. Nah, terus lagi adalah robot 1, set size-nya large. Nah, kayak begini udah selesai. Save dan refresh. Nah, isi deh color dan size-nya.
Sekarang gimana dengan robot 2? Ya udah copy paste aja semua. Paste dan robot satunya ganti jadi 2, robot 2 sama ya kayak gini. Terus namanya ubah jadi Bumblebee. Warnanya yellow dan ukuran si Bumblebee ini kecil, small. Save dan lihat ini 0. Kita refresh. Objek kedua pun punya nilai. Nah, kayak begitu cara ngisi properti dengan menggunakan function dan method. Sebenarnya ini sekali lagi FYI, for your information aja, kita bukan cuman set nilai aja function yang ada di kelas ini, tapi kita bisa berbagai macam function yang kita taruh di sini sesuai kebutuhan kita. Bisa aja kita get name dan lain-lainnya. Tapi bakal nanti bisa teman-teman coba sendiri bikin function sesuai kebutuhan. Oke, yang penting sekarang kita udah tahu cara set nilai. Selain yang langsung kayak tadi $robot name isinya apa, kita juga bisa ngisi properti, nilai dari properti itu menggunakan method yang kita udah bikin di kelasnya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah selesai ngebahas tentang kelas dan objek, yang mana kita juga udah belajar gimana cara ngebuat kelas, cara ngebuat objek, terus ngasih properti ke kelasnya, terus ngisi nilai atau memberi nilai ke properti yang ada di objek menggunakan cara langsung atau menggunakan method atau functionnya. Jadi lumayan simple caranya. Silakan teman-teman pelajarin dan latihan bikin sendiri menggunakan case yang berbeda. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru aku tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga tahu tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.